Cerita berawal dari seorang ilmuwan bernama Sebastian, ahli molekul dari Universitas Kenangan Mantan. Masih sibuk mencari simulasi molekul dari serum yang sebelumnya ia temukan. Dan serum tersebut sudah diuji cobakan untuk membuat subjeknya tak terlihat. Namun sayangnya, ia belum bisa menemukan serum untuk mengembalikan subjek tersebut menjadi terlihat kembali. Tapi karena ketekunannya yang ingin mengembangkan serum ini, akhirnya ia berhasil menemukan sel-sel untuk pembuatan serum itu. Yang dimana Sebastian langsung mengabarkan berita baik ini kepada Linda, teman sekaligus mantan pacarnya, dan juga melihatkan hasil dari temuannya itu. Keesokan paginya di sebuah laboratorium, kita diperkenalkan dengan Matthew sedang mempersiapkan subjek yang telah mereka gunakan sebagai hewan percobaan sebelumnya, yang dimana saat Matthew ingin membiusnya, tiba-tiba untung saja kedatangan Sebastian ini tepat waktu yang langsung membantu Matthew untuk memburu hewan tersebut. Di sini kita diperkenalkan dengan Sarah, Carter, Frank, dan Janice yang mulai mempersiapkan semua peralatan untuk menguji kepatenan dari serum baru yang ditemukan oleh Sebastian itu, yang dimana kita diperlihatkan dengan kejadian yang sangat luar biasa ketika serum tersebut diinjeksikan ke dalam tubuh hewan ini. Elevated heartbeat. Indicators are stable. Namun sayangnya, aksi mereka tiba-tiba mendapatkan kendala saat subjek yang mulai terlihat seperti gorila itu meronta-ronta kesakitan, sehingga membuat Sebastian dan yang lainnya pun kebingungan apa yang terjadi dengan serum temuannya tersebut. Setelah melakukan berbagai cara, usaha mereka pun berhasil membuat gorila ini berangsur-angsur membaik dan melihat keberhasilan atas jerih payah mereka. Lalu Linda yang paling bersemangat dalam proyek besar ini langsung mengajak mereka untuk makan malam bersama sebagai rasa syukur atas keberhasilan ini. Dan di satu kesempatan kita diperlihatkan dengan aksi Sebastian yang masih belum bisa move on dari Linda, yang dimana ia mengajak Linda untuk kembali menjalani masa-masa indah bersamanya seperti dulu lagi. Namun Linda yang sudah tak menaruh hati kepada Sebastian ini pun menolaknya, sehingga membuat Sebastian gelisah galau merana. Singkat cerita, Sebastian, Linda, dan Matthew sedang berada di Pentagon, tempat di mana yang mendanai proyek besar mereka ini, dan mulai mempresentasikan hasil temuan dari proyek yang sudah 4 tahun lalu mereka kerjakan, dan yang nantinya temuan mereka akan dipergunakan untuk kebutuhan militer Amerika yang kita kenal sebagai negara adidaya tersebut. Di sini, Sebastian menjelaskan bahwa timnya berhasil membuat subjek menjadi tak terlihat. Namun sayangnya, dia dan timnya belum berhasil menemukan serum untuk mengembalikan subjek tersebut menjadi terlihat kembali. Lalu Howard, selaku pemimpin para ilmuwan yang bekerja untuk Pentagon dan juga pemimpin proyek yang mereka kerjakan ini, memberikannya waktu singkat untuk membereskan proyek tersebut. Yang bila mana Sebastian dan timnya tak bisa menyelesaikannya, Howard akan menggantikan tim mereka dengan tim yang lebih berkompeten untuk menyelesaikan proyek ini. Lalu atas perkataan Sebastian yang sudah membohongi Howard dan staf Pentagon tadi, Linda dan Matt menanyakan skenario macam apa lagi yang ada di pikirannya. Lalu Sebastian pun mengatakan jika ia menjelaskan keberhasilan atas proyek ini,
Howard dan para staf Pentagon itu tak akan memakai mereka lagi, yang artinya mereka akan menjadi pengacara alias pengangguran banyak acara. Dan Sebastian juga mengatakan kalau dia ingin melanjutkan di fase ketiga, yaitu serum temuannya ini akan diuji cobakan kepada manusia. Namun Matthew yang lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja ini sempat menolaknya karena harus mengacu dengan aturan dan prosedur yang baik untuk melakukan hal itu. Akan tetapi Sebastian yang berambisi untuk mencetak sejarah dengan temuannya ini tetap ingin melakukannya tanpa terlebih dulu meminta izin kepada Howard, pemimpin mereka, dan juga mengatakan semua yang ingin ia lakukan ini bukan semata-mata untuk menjadikannya sejarah, namun untuk kepentingan mereka bersama. Di sini, Sebastian mengumpulkan semua anggotanya untuk melibatkan mereka dalam uji coba serum tersebut, yang dimana Sarah sempat meragukan kalau Sebastian betul-betul mendapatkan izin atas ide gilanya itu. Namun Sebastian terus meyakinkan mereka untuk segera melakukan percobaan ini, yang dimana dia sendirilah yang akan menjadi objek penelitian tersebut. Kini mereka mulai bersiap untuk masuk di fase ketiga sesuai apa yang diinstruksikan oleh Sebastian, yang dimana Sebastian sendirilah yang langsung menginjeksikan serum tersebut ke dalam tubuhnya. Lalu tiba-tiba oh, benar saja kawan, apa yang mereka dan Sebastian harapkan itu berjalan dengan baik. Yang kini tubuh Sebastian benar-benar sudah tak terlihat lagi. Setelah 17 jam dalam masa pemulihan seluruh sel-sel otot pada tubuhnya, Sebastian mulai beradaptasi dengan teman-temannya yang kini betul-betul tak bisa melihat dirinya, yang dimana satu-satunya cara untuk mendeteksi dirinya harus menggunakan kacamata inframerah buatan mereka. To be here 24/7 in case you need. And so if anything goes wrong, thermal camera for observation. She likes this, doesn't she? It's still my project. Singkat cerita, Linda dan Matthew yang sudah memastikan keadaan Sebastian dalam kondisi normal, ia pun memutuskan pulang untuk beristirahat, yang dimana malam pertama ini Sarah lah yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan dari Sebastian. Lalu saat Sarah yang juga sudah lelah letih lesu ini pun mulai tertidur lelap, yang dimana tanpa kalian duga dan kalian kira. Sebastian? Keesokan paginya, Sarah pun menceritakan semua kejadian yang semalam dialaminya, yang ternyata bukan Sarah saja yang mengalami perlakuan konyol Sebastian itu. Janice pun juga mengalami hal yang sama ketika ia berada di dalam toilet. Lalu lagi-lagi, Linda pun juga menjadi sasaran kelakuan dari Sebastian itu, yang dimana memang kita ketahui Sebastian masih belum bisa move on dari peluk cinta dan kasihnya Linda itu pun mulai menggerayanginya. Got a big day tomorrow. Setelah 86 jam dalam masa uji coba tersebut, kini timnya mulai melakukan prosedur pengembalian tubuh Sebastian, yang dimana saat proses ini berlangsung tiba-tiba Violet is jumping. Check radiation. What's happening? oh sayang, sungguh sayang kawan, ternyata kali ini usaha mereka tak membuahkan hasil, yang dimana prosedur pengembalian itu justru membuat tubuh Sebastian kembali tak terlihat lagi alias gagal total, sehingga membuat tim dari Sebastian ini kebingungan langkah apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Are you any closer? Setelah mencari jalan keluar, mereka memutuskan untuk membuatkan Sebastian sebuah topeng karet yang akan ia gunakan, yang dimana setelah 10 hari berlalu, Matthew dan Linda belum juga menemukan hasil untuk pengembalian tubuh Sebastian yang tak terlihat ini, sehingga membuat Sebastian putus asa dengan apa yang terjadi kepadanya.
I was supposed to be his spaceship, right? 10 days of tissue deals. Sementara di tempat lain, kita masih diperlihatkan dengan Sebastian yang menyesali ide gilanya itu, yang dimana ia pun memutuskan melanggar sebuah aturan yang telah dibuatnya untuk keluar dari karantina ini. Lalu Carter yang tak bisa menahan keinginan Sebastian untuk pergi dari laboratorium ini pun melaporkan kepada teman-temannya. Hey, it's Carter. Work. How's the beginning of the war? Could be anywhere. Sesampainya di apartemen, Sebastian yang berniat untuk mengambil sesuatu miliknya lalu melihat tetangga gadisnya yang semelehoi itu pun membuatnya tiba-tiba berubah pikiran, yang dimana tanpa pikir panjang, Sebastian yang merasa dirinya tak bisa terlihat dengan orang lain pun kembali melakukan aksi konyolnya. Di sini kita diperlihatkan Sebastian dengan puasnya melihat gadis ini, kita sebut aja dia Melati, yang baru saja selesai habis mandi basah. Dan lagi-lagi Sebastian yang memang haus akan belayan kasih sayang wanita ini pun langsung. Sementara Linda yang melihat mobil Sebastian berada di apartemennya itu langsung menghampirinya untuk memastikan keberadaannya. Dan benar saja kawan, kedatangan Linda ini tak melihat adanya Sebastian di dalam apartemennya. Lalu parahnya lagi, Linda mendapati Sebastian yang sudah tak menggunakan topeng, karena itu pun langsung menghubungi teman-temannya. No, he took his mask off. Di sini mereka pun mengambil tindakan karena Linda tak ingin seseorang tahu yang bisa membuat proyek ini hancur berantakan. Saat mereka sudah bersiap menangkap Sebastian, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangannya yang langsung mengatakan kalau dia sudah izin dengan Carter dan hanya ingin mengambil sesuatu di apartemennya. Lalu Linda yang geram dengan kelakuan Sebastian ini pun mengatakan ia tak segan-segan melaporkannya ke Komite Penelitian Pentagon jika masih berani untuk keluar dari laboratorium ini. Sebastian yang kecewa dengan perkataan Linda itu pun langsung pergi meninggalkan mereka. Sementara Sarah yang dari awal memang curiga dengan proyek ini, sekarang sudah mengetahuinya kalau proyek yang mereka kerjakan ini belum mendapatkan izin dari Komite Pentagon. Lalu Linda yang juga tak ingin disalahkan pun meminta Sarah untuk tetap merahasiakan hal ini. Walk around, you know. Setelah melakukan berbagai usaha untuk menemukan serum pengembalian Sebastian ini, Matthew dan yang lainnya belum menemukan hasil yang baik, sehingga Sebastian yang sudah berhari-hari dalam kondisi tak terlihat itu pun mulai membuat pikirannya tak menentu, yang dimana kita diperlihatkan Sebastian memanipulasi kamera agar keberadaannya terus terlihat, dan yang nyatanya ia kembali pergi keluar dari laboratorium ini untuk kembali melakukan hal yang sama. Namun kali ini hal itu ingin ia lakukan kepada Linda, yang dimana ia mendapati Matthew dan Linda baru saja ingin memulai adegan mencari ikan di dalam kolam. Lalu Sebastian yang semakin marah alias cemburu buta melihat adegan itu pun tiba-tiba lalu Linda yang berpikir kalau ini kelakuan dari Sebastian pun langsung menanyakan keberadaannya kepada Frank yang bertugas menjaganya, dan yang tanpa ia ketahui kalau kamera tersebut sudah dimanipulasi oleh Sebastian, sehingga Frank pun melaporkannya kepada Linda bahwa Sebastian masih berada di tempat tidurnya. Namun Linda merasa ada sesuatu yang aneh ini pun langsung bergegas menuju ke laboratorium. Dan benar saja kawan, saat Linda mengecek keberadaan Sebastian, ia tak menemukan keberadaannya. Dan cerdasnya lagi, Linda menemukan alat yang dibuat oleh Sebastian itu dan langsung menghubungi seluruh timnya.
Di sini, Linda pun menceritakan temuannya itu dan mengatakan akan melaporkan kelakuan Sebastian itu kepada Komite Pentagon, yang tanpa ia sadari, pembicaraan mereka diketahui oleh Sebastian. Matt and I will take full responsibility. We're gonna follow procedure. K1 Delta 835. Oh, ternyata kawan, pergerakan Linda dan Matthew ini diikuti oleh Sebastian yang sedang berada di rumah Howard, yang dimana mereka menceritakan semua kesalahan atas eksperimen ini. Lalu saat Linda dan Matthew beranjak pergi dari sini, Howard yang ingin menghubungi kepala bagian angkatan darat ini tak bisa menggunakan telepon miliknya karena melihat ada sesuatu yang aneh. Ia pun memastikannya. Karena tak menemukan hal yang mencurigakan, Howard pun dengan santainya membakar tembakau miliknya. Lalu tiba-tiba keesokan paginya, Linda dan Matthew yang belum mendapatkan kabar dari Howard untuk mengamankan Sebastian ini pun kebingungan. Lalu saat Linda ingin menghubunginya, ia langsung terkejut mendapatkan kabar kalau Howard sudah tewas tadi malam. Dan saat ingin menghubungi ke pusat Pentagon, tiba-tiba saja jaringan telepon terputus. Tanpa pikir panjang, Linda dan Matthew langsung bergerak untuk memanggil security. Namun sayangnya, saat ingin keluar dari tempat ini, kata sandi yang biasa ia gunakan tak bisa diakses. Request denied. Authorization invalid. Oh, ternyata Sebastian sudah merubah semua kata sandi milik mereka, yang dimana Linda dan yang lainnya langsung mencari keberadaan Sebastian. Tapi sayangnya Janice yang kurang lincah ini harus menjadi korban dari kelakuan Sebastian. Sementara di tempat lain, mereka yang mendapati Sebastian sudah melepaskan topeng karetnya itu pun tambah geram, lalu menyadari kalau Janice sudah tak ada bersama mereka. Dan benar saja kawan, mereka yang berpikir kalau yang ada di balik loker itu ada Sebastian langsung bersiap untuk membiusnya. Tapi ternyata Snapped. Fucking snapped. lalu di sini sempat terjadi ketegangan antara mereka, yang dimana Sarah mengatakan kenapa Linda tak menghentikan ide gila Sebastian itu dari awal dan akhirnya harus melibatkan mereka dengan kejadian ini. Tapi Linda yang tak mau meladeni Sarah itu pun meminta Frank untuk mengakses ulang kata sandi pintu lift untuk keluar dari sini. Sementara Carter dan Matthew kembali mencari keberadaan Sebastian dan dibantu dengan Linda yang mengawasi mereka melalui monitor kontrol. Dan lagi-lagi ketika Sebastian berhasil mengelabui mereka, yang tak bisa melihat keberadaannya itu pun kembali menghabisi Carter. Lalu Matthew yang tak bisa melihat keberadaan Sebastian pun langsung diserang, yang dimana saat Matthew berusaha mengejarnya, Linda menutup pintu tempat ini lalu memandu Matthew mencari keberadaan Sebastian. Namun tetap saja kawan, Matthew yang tak bisa melihat Sebastian itu pun kewalahan untuk menghadapinya, yang dimana Sebastian mengungkapkan semua kekesalan hatinya, mulai dari Matthew yang tak bisa menemukan serum pengembalian dirinya itu sampai kecemburuannya terhadap Matthew yang dianggap sudah merebut Linda darinya. Sementara Sarah dan Frank yang ingin menolong Carter mendapatinya sudah kehabisan darah, sehingga membuat Sarah harus meninggalkan Frank untuk mengambil kantungan darah. Tapi lagi-lagi tanpa ia sadari Sebastian sudah membuntutinya, yang dengan kecerdasnya Sarah langsung menghamburkan kantungan darah ini agar bisa melihat keberadaan Sebastian. Namun sayangnya Sebastian lebih cerdas lagi untuk mengelabuinya. Lalu tiba-tiba kini kita kembali lagi dengan Linda dan Matthew.
yang tak mendapati keberadaan mereka di tempat ini. Lalu saat mencari keberadaan teman-temannya itu, Linda dan Matthew mendapat Frank masih bersama Carter yang sudah tewas. Lalu saat kembali mencari keberadaan Sarah, mereka menemukannya sudah terbujur kaku di dalam freezer. Lalu tiba-tiba habislah sudah. Sebastian yang sudah mengurung mereka di dalam freezer ini pun pergi meninggalkan mereka, yang dimana kepanikan Linda makin menjadi-jadi ketika harus mengobati Matthews dan harus berpikir keras cara keluar dari dalam sini. Sementara di tempat lain, Sebastian sudah bersiap dengan semua rencananya, yang dimana kita diperlihatkan Sebastian membuat racikan bom darurat untuk menghancurkan tempat ini. Lalu Linda yang tak berputus asa dan tak ingin tewas di dalam sini pun membuat magnet menggunakan alat pemicu jantung ini untuk ia gunakan membuka pintu yang sudah dikunci oleh Sebastian dari luar. Di sini, Linda pun langsung memburu Sebastian yang ingin pergi dari tempat ini. Tapi sayangnya, pelarian ini harus terhenti ketika melihat Linda yang sudah berada di depannya. Lalu Linda yang melihat Sebastian sudah tertati-tati itu pun terus memburunya. Namun sayangnya, isi alat pembakar ini habis sehingga membuat Linda kembali tak bisa melihat keberadaan Sebastian. Tapi di sini Linda juga tak kehabisan akal yang langsung mengaktifkan alat pemadam kebakaran otomatis ini. Lalu tiba-tiba untung saja kedatangan Matthew ini tepat waktu, yang langsung menghantam Sebastian menggunakan lindis. Lalu saat ingin membawa Linda dari sini, Sebastian kembali ingin menyerang mereka. Tapi sayangnya Matthew yang sempat membela diri ini pun membuat Sebastian tersangkut di panel listrik. Lalu mereka kembali melanjutkan pelariannya, yang dimana Linda dan Matthew melihat racikan bom yang sudah dibuat oleh Sebastian itu pun langsung pergi dari tempat ini, karena yang mereka tahu sudah tak bisa menghentikan proses pembuatan bom tersebut. Entah dari mana jalannya, tiba-tiba Linda yang berusaha mendaki tangga ini pun dikagetkan dengan kedatangan Sebastian yang langsung menarik kakinya, sehingga membuatnya terjatuh sebelum Matthew sempat menolongnya. Lalu di sini sempat-sempatnya Sebastian meminta kecupan terakhir kepada Linda, yang dimana kesempatan inilah Linda gunakan untuk betul-betul melihat Sebastian pergi untuk selama-lamanya. Dari film ini Mimin bisa belajar kalau tujuan tanpa ambisi itu omong kosong. Jika punya tujuan tapi tak punya semangat untuk meraihnya, itu tak ada artinya. Akan tetapi sifat ambisius ini juga menjadi kurang baik ketika kita harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang kita inginkan. Dan saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri, dan banyak-banyak terima kasih sama kalian yang sudah ikhlas memberikan kritik dan sarannya. Semoga rezekinya terus dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.